Saya ditawarin dengan 100 juta untuk tidak bikin gol. Itu saya ambil duitnya. Menteri Susi sudah melawan mafia ikan. Menteri ESDM melawan mafia migas. Sekarang Bapak saatnya melawan mafia bola. Sepak bola itu bukan milik masyarakat, milik FIFA yang dimainkan masyarakat di seluruh dunia. Saya mau tanya ke Menpora, sepak bola milik siapa Pak Menteri? Milik bangsa Indonesia. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Gajah memang bisa main sepak bola, tapi kita harusnya lebih baik dari mereka. Jika lebih buruk dari gajah dalam sepak bola, jelas ada yang kacau dari cara mengurusnya. Apalagi ini bukan kasus yang pertama. Isu suap dan pengaturan skor sudah jadi cerita lama. PSSI memang getol memberikan hukuman, namun persoalan belum sepenuhnya bisa dibereskan. Akar persoalan sebenarnya masih sama, tapi PSSI tak bisa juga mengatasinya. Karena sepak bola terus didera persoalan, apakah lebih baik jika PSSI dibekukan? Inilah Mata Najwa. Dagelan bola. Indonesia, Indonesia. Pemirsa, sepak bola gajah, pengaturan skor, suap, dan mafia sepak bola bukan hal baru di Indonesia. Tidak hanya di kompetisi domestik, tapi juga di pertandingan internasional yang dilakoni oleh Timnas. Kita akan membahas karut-marut persepak bola nasional ini. Pertama sudah hadir di studio Metro TV dua pelatih sepak bola yang juga mantan pemain nasional. Kita sambut Bambang Nurdiansyah dan Rocky Puturai. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sebelum saya bertanya pengalaman Anda berdua, baik sebagai pelatih sekarang maupun dulu sebagai pemain, kita akan lihat bersama cuplikan apa yang terjadi pada pertandingan PSS Sleman dan PSIS Semarang pada hari Minggu 26 Oktober 2014, di mana terjadi 5 gol bunuh diri. Saya terlalu emosi, hasilnya saya blank, saya melakukan tindakan Itu yang terjadi belum lama ini dan banyak membuat orang mengernyitkan dahi, mengerutkan dada, dan menyesalkan. Saya ingin ke Anda dulu, Bung Rocky Puturai. Apa yang Anda lihat terjadi pada duel kemarin? Anda terkejut atau itu sudah biasa sejak dulu memang sering terjadi seperti itu? Ya kalau terkejut itu sudah enggak lagi. Memang itu sepak bola Indonesia. Itu sepak bola Indonesia? Karena memang sebelum saya jadi pemain, sampai saya jadi pemain, itu selalu ada. Karena saya sendiri pernah ngalami. Apa yang Anda alami? Saya pernah didatangin narasumber untuk, saya masih di RC itu pertandingan RC itu lawan Barito Putra. Saya ditawarin, itu pertandingan pertama saya tidak tertarik lah. Anda ditawari apa, Bu? Duit. Berapa banyak? Untuk tidak bikin gol. 50 juta waktu itu satu. 50 juta? Ya. Yang menawarkan Anda itu siapa? Saya lupa nama lengkapnya, tapi namanya itu Andi. Posisinya sebagai apa? Dia di tim lawan atau dia bandar atau apanya? Saya nggak tahu posisinya. Cuman dia pernah mantan pemain juga, mantan pemain Barito Putra. Jadi Anda ditawari 50 juta untuk apa? Untuk tidak bikin gol.
tidak bikin gol. Apa yang terjadi ketika itu? Anda tetap bikin gol? Enggak, saya untuk pertama itu saya tidak tertarik karena saya enggak. Pertandingan kedua lagi waktu saya main di. Tapi kalau Anda ditawari berarti teman-teman Anda yang lain juga kemungkinan ditawari dong? Pastinya. Ada yang mengambil? Saya nggak tahu. Tapi yang menang ketika itu siapa? Arseto. Arseto yang menang. Ya. Dan kedua saya ditawari pada saat saya bermain di Persija Timur itu dengan lawan PSM Ujung Pandang. Itu PSM Ujung Pandang harus lolos ke putaran kedua di Padang. Saya ditawarin dengan 100 juta untuk tidak bikin gol. Itu saya ambil duitnya. Anda ambil uangnya? Saya ambil duitnya, terus saya lapor ke waktu itu manajer saya Bang Zen. Saya langsung telepon, saya bilang, Bang, ini ada orang dengan orang yang sama, namanya Andi, nawarin saya duit, tidak boleh bikin gol. Saya ambil duit ini karena PSM belum bayar gaji saya 2 bulan. Kalau saya nggak bikin gol, abang boleh sanksi saya. Tapi saya bikin gol, akhirnya PSM nggak lolos ke 8 besar, saya bikin 2 gol. Hanya 2 insiden itu yang terjadi atau ada pengalaman lain? Selama saya bermain waktu itu, saya bermain di Timnas SEA Games 97 di Jakarta. Itu kita sudah lolos grup. Pertandingan terakhir kita lawan Filipina. Itu kita menang 3-0 dalam ruangan ganti, semua pemain dimarah sama manajer. Dimarahi? Dimarahi. Kita menang 3-0, dibilang goblok, bego. Pertandingan tahun 97? 97. Lawan Filipina? Iya, lawan Filipina pertandingan ketiga. SEA Games di Jakarta? SEA Games di Jakarta. Bisa dicari tahu nanti itu gampang. Silakan. SEA Games di Jakarta tahun 97. Waktu itu kalau nggak salah pelatihnya Heng Willem. Kenapa waktu itu Anda dimarahi padahal sudah menang 3-0? Ya nanya sama yang marah aja, Mbak. Anda tidak bertanya-tanya, kenapa kita dimarahi? Sudah berjuang, berkeringat, berdarah-darah. Ya, Pasti tahu dong, Bang. Kita buka-bukaan malam ini, ada Menpora, ada PSSI, kita buka-bukaan malam ini. Waktu itu diharapkan kalah sesungguhnya, atau diharapkan menang lebih banyak, atau menang lebih sedikit, atau apa yang diharapkan? Mungkin menang lebih banyak. Menang lebih banyak? Karena? Iya, karena saya juga nggak tahu jawabannya. Masih ada yang ditutup-tutupi, tidak apa-apa, nanti akan panas. Kasih tepuk tangan dong untuk Bang Rocky. Kalau saya boleh menebak, itu mungkin diminta menang lebih banyak karena sudah diatur skorsnya. Mungkin ada mafia di sana, ada hitung-hitungan judi mungkin di sana. Kira-kira betul tebakan saya? Ya, mungkin, Mbak. Mungkin, karena ya? saya juga ngalamin itu waktu saya main di Piala Asia. Terakhir saya main Piala Asia 2000 di Libanon. Itu waktu itu manajer Pak Nurdin. Ada beberapa pemain. Itu setelah pertandingan kedua kita selalu tiap pertandingan kita kalah 3-0. Di pertandingan terakhir itu baru mereka mengaku bahwa ada oknum katanya mengaku orang PSSI. Dan itu orang Cina, dibilang seperti itu pada saat dipanggil dalam ruangan meeting bahwa mereka dikasih duit. Dan bermain untuk kalah jangan lebih dari 3-0. Manajernya ketika itu? Pak Nurdin. Nurdin Halid ini? Ya. Dan waktu itu Pak Nurdin minta duit lagi di anak-anak itu balik. Dan udah ini nanti saya kasih duit yang lain. Saya ingin tahu tadi maksudnya dikasih duit yang lain itu maksudnya? Ya, maksudnya memang pada saat itu ada kayak uang saku, ya, ada bonus segala macam dan memang sering terjadi itu pada saat kita bermain di Timnas yang paling sering terjadi itu bonus terlambat. Yang dimana pertandingan pertama menang, kedua juga menang, nanti bonus datangnya setelah kita mau pulang. Gitu. Jadi kalau kasus seperti ini sih sudah buat saya sih sudah memang saya tidak begitu mengikuti. Karena dari saya mulai belum bermain, saya bermain sampai saya pensiun. Saya ketemu Vietnam, mungkin saya bisa bilang ide sepatu saya sebelah ini dari Vietnam. Saya pertama kali dengan tim Vietnam itu sepatu mereka tuh sebelah Adidas, sebelah Nike. Mungkin saya ikut contoh ide dari mereka. Tapi saya 2-3 tahun ketemu kemudian lagi mereka sudah bisa rapi. Dalam arti dari bawah sampai atas itu mereka sudah bisa. Karena kita lihat dari penampilan aja kita sudah bisa. Sementara kita? Ya masih begitu. Maksudnya sekarang kita yang harus ngejar Vietnam. Dengan pertandingan kemarin lagi kita kalah 4-0 dari Filipina, apalagi kita bakal ngejar mereka. Dan Anda tidak heran karena siklus permainan ini memang seperti itu, berputarnya di situ-situ saja? Karena memang bukan saya sendiri sih, tapi banyak orang yang mungkin mereka nggak berani bicara ya, terutama anak-anak yang teman-teman
terlibat dalam kasus ini. Dan saya yakin logika saja gitu. Memang hukum nggak ada logika Pak. Pemain itu berani nggak sih kira-kira kalau nggak ada kode dari atas gitu, tendang ke gawang, lepas ke gawang sendiri. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Bambang Nurdiansyah, Anda sekarang pelatih di Persita Tangerang. Anda punya pengalaman yang samakah yang dialami oleh Bung Rocky? Ya, saya pernah kasus suap itu menjerat saya ketika pra-olimpik atau pra-piala dunia di Singapura waktu itu. Langsung divonis zaman Pak Cardono waktu itu. Waduh, isu suap, berita nasional waktu itu. Setiap hari itu beritanya kita nggak bisa melawan berita itu karena masyarakat sudah memvonis kita suap. Tapi kalau saya boleh cerita sekarang kejadiannya, waktu sebelum pertandingan lawan Singapura itu di Singapura ada orang ngajak makan nih Mbak. Di tahun berapa nih Pak? Aduh lupa saya tahu di tahun 80. Ini kenapa saya tanya untuk menunjukkan bahwa ini memang sudah sejak lama terjadi. Ya, tahun 80. Oke, jadi Anda diajak makan di Singapura? Makan. Nggak di sini, masih persiapan. Di kota sana. Saya tahunya yang sampai di restoran, katanya yang ngajak makan ini bandar suap, bandar judi. Kita rame-rame makan, suruh ngalah. Kita nggak mau kalau kalah, kalau menang kasih bonus. Sawari berapa supaya mau kalah? Belum sampai sejauh itu. Kita makan aja dulu yang ada, makan, ditawarin untuk kalah kita nggak mau. Kalau untuk menang, nggak ada masalah. Nah oke, selesai sampai di situ. Main lawan Singapura, di Singapura kebetulan kita kalah Mbak. Mungkin ada yang lihat bahwa pemain nasional, persiapan sebelum pertandingan itu, ketemu bandar judi itu. Anda dihukum? Dihukum, tapi hukumnya tidak seumur hidup Pak Inca. Anda tidak dihukum seumur hidup. Anda dihukum berapa lama? Waktu itu 1 tahun apa 2 tahun. Tetapi hanya Anda sendiri Pak Bambang atau yang lain juga dihukum? Semuanya. Rekan-rekan saya juga dihukum. Tetapi mungkin PSSI waktu itu lebih canggih ya waktu itu. Diselidiki terus. Lebih canggih diselidikin terus Mbak. Gitu kan. Belum sampai 1 tahun 6 bulan dicabut kita. Memang kita makan beda. Alasannya juga vonisnya bukan menerima suap, berhubungan sama tukang judi. Waktu itu Pak Akub Jaina masih pengurusnya, Pak Cardono. Jadi Anda dihukum karena berhubungan dengan tukang judi? Vonisnya itu yang saya terima. Gitu. Jadi menurut saya, maaf nih kalau yang sekarang ya juga jangan diselidiki lagi lah gitu. Jangan juga korban pemain. Ini ada apa nih? Saya kembali ke kasus kita yang baru kemarin sepak bola gajah itu. Tapi kalau sekarang lebih ini Mbak ya, lebih vulgar menurut saya. Kalau dulu kan kayak Rocky yang begitu-gitu karena nggak ada yang tahu. Kalau sekarang jelas ditendang ke gawang sendiri itu gimana ini gitu. Dan saya yakin logika saja gitu. Memang hukum nggak ada logika Pak. Pemain itu berani nggak sih kira-kira kalau nggak ada kode dari atas gitu, tendang ke gawang, lepas ke gawang sendiri. Ya, jadi dari pengalaman Anda, dari pengamatan Anda, pasti ini diatur oleh orang lain. Pastinya saya yakin. Siapa tuh yang mengatur? Pelatih, manajer, pemilik? Apalagi pelatih Mbak, saya pelatih sekarang nggak mungkin saya ngomong mana buat saya. Ngomongin, kamu tendang ke gawang sini nggak mungkin. Nanti saya nanti pelatih kemana-mana nggak akan bunuh orang, nggak mungkin. Baik. Gitu.
Kebetulan Harry Kiss ini kasus, kita bicara kasus sama sekarang. Harry Kiss ini teman saya, sahabat saya. Harry Kiswanto yang tadi kita lihat? Iya, sahabat saya dari kecil. Pemain, waktu jadi pemain track recordnya sangat bagus. Pendiam. Justru saya kok bingung kok Harry Kiss memerintahkan ke pemain. Nggak mungkin. Kalaupun Harry memerintahkan pemain, nggak mungkin itu maunya Harry. Pasti Harry juga ditekan mungkin. Gitu. Tapi kalau menurut cerita Harry, kejadian dia masuk ruang ganti, dia sholat, merenung sebentar, tiba-tiba udah kejadian itu. Dan pemain yang, kalau nggak salah kiper, kalau nggak salah, sudah diganti. Padahal Harry pelatihnya loh, Mbak, nggak tahu siapa yang ganti kiper. Ini cerita bagaimana ceritanya? Sayang sekali memang pemirsa saya harus mengatakan kepada Anda bahwa baik pemain, manajemen dari PSS Sleman maupun PSIS Semarang menolak untuk hadir di Mata Najwa. Mereka bersedia berbicara off the record, tapi saya harus menghargai off the record mereka dan kemudian tidak bisa menyampaikannya ke Anda. Tapi yang sudah hadir di studio saat ini adalah Helmi Atmaja, aktivis pentolan supporter PSIS Semarang. Mas Helmi, selamat malam. Mas Helmi, pemain kebanggaan Anda, pemilik, manajemen, semuanya tidak ada yang mau bicara. Karenanya saya mengharapkan Anda mau sedikit memberikan pencerahan. Apa yang terjadi pada sepak bola gajah itu? Ya, dalam hal sepak bola gajah ini yang pasti yang paling dirugikan adalah supporter. Karena supporter tidak digaji oleh tim. Supporter selama ini yang masuk ke stadion membayar gitu. Terkadang supporter iuran untuk membayar gaji pemain. Pengorbanan supporter sungguh besar. Dan yang kita lihat selama ini adalah tidak pernah dicari akarnya. Kenapa pemain PSIS dan PSS Sleman itu sampai setega itu memasukkan bola ke gawang mereka sendiri, padahal PSS dan PSIS posisi sudah lolos ke semifinal divisi utama, tetapi kenapa mereka harus melakukan hal yang seperti itu? Apa perkiraan Anda, prediksi Anda? Anda kan sudah mengikuti klub ini sudah sejak lama begitu. Kenapa sampai betul-betul tega melukai hati supporter dan melukai seluruh pencinta sepak bola tanah air? Saya bukan membela tim kebanggaan saya, PSIS dan mungkin teman-teman PSS Sleman, tetapi sebenarnya mereka ada satu hal yang mereka takutkan, Mbak, bahwa mereka harus ketemu satu tim yang track recordnya mungkin agak mengerikan gitu. Nah, itu yang membuat mengerikan tuh maksudnya apa? Karena jago main bola. Biasa dong kalau jago ketemu. Harus jelas nih mengerikannya apa? Jangan malu-malu, Mas. Ya, mengerikan dalam tanda kutip. Ya, apa itu tanda kan, kutipnya? begini, Mbak Najwa. Mafia ini kan seperti kentut. Jadi ada baunya tapi nggak kelihatan wujudnya. Kalau kelihatan wujudnya namanya maling, rampok, copet, itu ada wujudnya. Tapi ini mafia bola yang terjadi. Kalau tadi Pak Bambang bilang tidak mungkin pelatih menyuruh, tidak mungkin pemain berani melakukan tanpa ada yang memerintahkan. Jadi siapa ini yang memerintahkan? Pasti ada, itu tugas PSSI. Itu tugas PSSI, bukan tugasnya supporter. Tapi Anda tahu? Ya. Pemirsa, saya harus menyebutkan bahwa sejak awal memang saya sengaja meminta Pak Hinca Panjaitan dan Menpora untuk mendengarkan dulu semua masukan Pak Hinca dan Pak Imam. Baru kemudian nanti di akhir acara saya akan minta untuk menanggapi. Jadi tidak apa-apa ya Pak, kita tampung dulu semua unek-unek dari para supporter. Baik. Survei seluruh pemain Indonesia, seluruh pelatih Indonesia, seluruh manajer Indonesia. Kita ada yang survei. Saya berani taruhan. Mereka pasti akan mengatakan bahwa di sepak bola itu ada suap, ada pengaturan skor atau judi. Dipersembahkan oleh, didukung oleh kasus ini supaya keadilan untuk pemain yang merasa tidak bersalah dan terpenuhi. Itu pemain! Salam satu hati! Serania! Salam satu hati! Serania! Salam satu hati! Serania!
Sudah hadir juga Mas Sukrisno, ini adalah supporter PSS Sleman. Kalau yang lain gregetan, Anda supporter paling setia pasti lebih gregetan melihat peristiwa itu. Iya. Saat itu ya kita benar-benar sebenarnya marah. Kok bisa kayak gini namanya pertandingan resmi gitu loh. Ini ada apa kok malah kalau memang menghindar dari lawan, kan nggak harus cara gitu. Kalau memang mau jadi juara sejati, seharusnya kan lawan siapapun harus siap dihadapi. Juga hadir di tengah-tengah kita seorang pengamat sepak bola. Saya ingin bertanya ke Mas Akmal Marhali. Mas Akmal, ya. Mas Akmal, saya ingat Anda pernah mengatakan ini apa yang terjadi dengan PSS Sleman dan PSS Semarang itu buah karma. Kasus Mursyid Effendi, bunuh diri Piala Tiger tahun 98. Apa maksud Anda buah karma? Ingin justru mengawalnya dari belakang bahwa suap, pengaturan skor, judi itu sudah terjadi sejak tahun 1962 sampai sekarang. Mas Bambang ngalami di antara itu dari 1962 ketika itu era timnas, ada Om Bob Hippie gitu kan, ada rekan-rekan yang lain gitu kan, itu sudah terjadi gitu kan. Nah, kemudian ramai ketika apa yang terjadi dengan Mursyid Effendi di Piala Tiger 1998. Nah, ketika itu terjadi Mursyid Effendi seperti yang dikatakan Mas Bambang gitu, nggak mungkin dia melakukan itu tanpa ada instruksi. Ketika itu dia hanya dihukum sendiri? Dia dihukum sama pelatih Pak almarhum Rusdi Bahalwan, dihukum seumur hidup gitu. Tapi kasus itu selesai sampai di situ saja gitu. Pemain bola itu wayang gitu. Dalangnya siapa? Dalangnya adalah pimpinan gitu. Tapi apa yang mau Anda katakan? Bahwa karena sejak dulu tidak pernah terselesaikan, makanya sampai sekarang pun itu masih berlarut-larut dan terus terjadi. Karena dalang sesungguhnya dalam setiap kasus itu tidak pernah ketemu. Kalau saya ingin mengatakan yang sejujur-jujurnya gitu Pak, kalau kita nggak ada yang survei seluruh pemain Indonesia, seluruh pelatih Indonesia, seluruh manajer Indonesia, kita ada yang survei. Saya berani taruhan, mereka pasti akan mengatakan bahwa di sepak bola itu ada suap, ada pengaturan skor atau judi. Ada semua. Saya berani taruhan gitu. Dan saya yakin Pak Hinca pun tahu gitu kan. Ya. Bahwa itu semua terjadi dan ada gitu. Cuma permasalahannya adalah adakah Federation will, keinginan federasi untuk menuntaskan itu semua. Baik. Dan saya mengatakan itu tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Kenapa? Karena selama ini, ya mohon maaf saya katakan, bahwa komisi disiplin itu tukang nakut-nakutin aja. Nanti juga dimaafin sama komisi banding. Gitu kan. Saya ingin ke Bang Rocky dan Mas Bambang. Karena itukah akan sangat sulit, akan sangat menjadi hampir tidak mungkin membongkar mafia. Karena semuanya akan saling diam, takut periuk nasinya akan terganggu. Itukah persoalannya kenapa kita susah sekali membongkar mafia ini? Bang Rocky? Saya susah jawabnya, Mbak. Jangan susah-susah, kita gampang. Bukan, maksudnya ya kalau mau sebenarnya sih buat saya sih sampai saat ini jujur saya hampir nggak pernah nonton bola. Saya suka pemain bola, saya pemain nasional, tapi saya nggak suka nonton bola, terutama nonton bola Indonesia saya nggak suka. Kenapa? Karena tahu itu bohong-bohongan, karena tahu itu rekayasa, karena tidak mau ditipu-tipu? Ya karena setiap musim sebelum habis kompetisi berakhir, kompetisi mau bergulir, itu belum bergulir kita sudah tahu siapa yang juara. Jadi makanya saya nggak pernah nonton. Jadi misalkan ya sekarang juga kita mau bantah kasus suap dari saya masih kecil sampai saya belum lahir juga sudah ada tuh. Jadi mau berantas juga kayaknya sih nggak mungkin sih Mbak. Tapi ya saya cuma mau titip pesan aja. Pada saat siapapun yang duduk dalam satu organisasi, terutama di PSSI ya, selama dia masih berpikir untuk mencari duit, bukan prestasi, ya Indonesia tidak akan juara. Jadi orang yang duduk di situ, orang yang mau bikin prestasi, orang yang mau kerja. Jadi kerja dulu baru dapat duit, bukan duit dulu baru kerja. Mas Bambang? Saya pikir ini kesempatan untuk membongkar mafia itu. Bilang pemain jangan takut, bicara dong. Herkes bicara siapa yang nyuruh ini gitu. Kalau enggak begini terus. Kalau memang ada yang nyuruh. Kalau Herkes karena teman, karena sahabat saya, dia bilang saya nggak tahu. Tapi pemainnya pasti tahu lah yang ngelepas itu siapa yang nyuruh. Sekarang bicara kalau kita mau maju semua. Kalau nggak selesai ini masalah. Oh, diem deh. Ntar juga komisi disiplin. Kalau saya ngomong nanti komisi banding nggak ngampunin. Ya repot kita, tenggelam terus kita. Bicara sekarang. Kalau perlu pengurus PSSI-nya ganti semua.
Gitu loh. Kalau memang pengurus PSSI terlibat, kalau memang. Dan nanti kita akan tanya, kita kasih kesempatan untuk bertanya. Kalau gitu saya mau nantang Bang Rocky nih. Tadi Anda bilang tidak mau nonton karena sudah tahu siapa yang menang. Berarti ini hanya dagelan. Tahun depan yang menang siapa ya? Wah, anunya belum ada, Mbak. Tahun depan belum ada. Ternyata jago ngeles juga kayak politisi. Kita kasih tepuk tangan dong. Bang Rocky, Mas Maman, terima kasih sudah hadir. Baik, pemirsa tetaplah di Mata Najwa, dagelan bola akan kembali dengan Coach Indra Syafri. Di dalam perjalanan memang kita menghadapi hal-hal yang harus kita sesuaikan dengan situasi. Apa itu misalnya? Itu bahasanya bersayap. Situasi apa yang harus Tidak perlu bersayap, saya kasih tahu sekarang. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Pemirsa, mafia bola tidak hanya menyasar para pemain yang merupakan ujung tombak permainan, tapi juga mafia ini bermain dengan berbagai intervensi yang mungkin tidak terlalu kelihatan, tapi ada di tataran kebijakan. Berbagai kompromi juga tak pelak dilakukan meski mungkin berakibat fatal bagi kesuksesan sebuah tim. Telah hadir di studio Metro TV mantan pelatih tim nasional U19, Coach Indra Syafri. Selamat malam, Coach Indra. Ketika Anda diberhentikan oleh PSSI, banyak supporter yang kecewa, memberikan dukungan. Kemudian juga sempat marah-marahi dalam tanda kutip PSSI, Pak Hinca dan kawan-kawan. Anda sendiri kecewa ketika diberhentikan? Hanya 2 jam saya kecewa, setelah itu saya nggak kecewa. Karena memang di awal saya presentasi di depan PSSI bahwasanya kalau kami diberikan kesempatan, kami akan mencapai 3 target. Pertama, juara AFF, yang kedua lolos Piala Asia, yang ketiga lolos Piala Dunia. Hanya 2 yang bisa kami capai dan lolos Piala Dunia kami tidak bisa, dan resiko sebagai seorang pelatih yang profesional dan saya siap untuk mempertanggungjawabkan itu. Ini yang belum. Lebih penting buat Anda sukses atau gagal di mata masyarakat atau PSSI? Kalau hati kecil saya memang ingin lolos Piala Dunia saat itu. Dan saat itu kita sudah menempuh langkah-langkah dan saya terjemahkan dalam bentuk periodisasi persiapan yang selama 1 tahun dan kami bagi dalam tiga tahapan. Dan di dalam perjalanan memang kita menghadapi hal-hal yang harus kita sesuaikan dengan situasi. Apa itu misalnya? Itu bahasanya bersayap. Situasi apa yang harus Tidak perlu bersayap, saya kasih tahu sekarang. Saya mau uji coba ke Eropa bulan Agustus, tapi terlaksana hampir mendekati Piala Asia. Ini problem untuk suatu periodisasi persiapan. Dan problem untuk mencapai. Jadi harusnya Agustus, tapi kemudian perginya? September. Dan itu fatal? Oh, sangat fatal. Baik, Coach Indra, Mata Najwa malam ini dagelan bola. Anda pelatih berpengalaman selama membina U19 ataupun di luar pengalaman itu, adakah yang Anda rasakan memang mengalami peristiwa dagelan di sepak bola? Alhamdulillah selama saya mulai melatih sampai terakhir di U19 tidak pernah saya disentuh oleh dagelan atau mafia-mafia yang ingin misalnya mempengaruhi komitmen kami. Tidak pernah. Tidak pernah disentuh? Tidak pernah. Itu Anda sendiri saja beruntung begitu tidak disentuh, atau Anda tahu sesungguhnya ada tapi tidak berani menyentuh Anda? Tentu kita bisa disentuh oleh
mereka kalau kita dilihatnya tidak punya komitmen dan tidak punya konsistensi dalam bersikap. Tentu mereka akan mencoba-coba itu. Ketika tadi Anda bilang ada situasi-situasi tertentu, apakah memang berarti ada kompromi-kompromi yang harus Anda lakukan? Kalau kita bicara spesifik pembinaan U19 kemarin. Oh iya, sangat iya. Dan contoh dari program latihan, orang di akhir-akhir persiapan kita banyak bilang semua bicara permainan tim nasional U19, menonton permainan tim nasional U19 sudah diketahui oleh semua lawan dan itu kita yang melakukan. Saya berharap dulu dengan persiapan, kalau bisa jangan terlalu banyak kita di-expose di media dan kita juga bisa melakukan persiapan dengan tenang dan tanpa diketahui banyak orang. Tetapi kan kita tidak bisa juga begitu. Saya tidak menyalahkan federasi karena federasi juga harus bikin suatu inovasi bagaimana bisa menghidupi tim nasional 19 dan tim nasional lainnya. Karena kita tahu sendiri sebelumnya kita PSSI tidak dibantu oleh pemerintah waktu itu. Jadi expose yang berlebihan, yang kemudian memang mau tidak mau harus dilakukan, itu mengganggu. Apalagi kompromi-komprominya, Coach? Ya, hal teknis. Jadwal bertanding hal teknis. Mungkin? Jadi timetable yang saya harapkan misalnya waktu itu saya hanya merancang 5 titik untuk uji coba dalam negeri. Waktu itu saya merancang ada 3 bentuk uji coba dalam negeri, tur Timur Tengah dan tur Eropa. Dalam negeri itu saya merancang hanya 5 titik dan daerah-daerah terdekat datang ke titik itu dan kita bermain 4 kali di situ. Cuma dengan 5 kota. Tetapi setelah itu kita harus berhadapan dan federasi harus bilang kita bertanding di 20 kota. Dan bayangan juga saat itu kita meminta untuk pertandingan dilakukan jam 7 malam. Tetapi tidak bisa, harus jam 9 malam. Ini akan membuat peak atau akan mengganggu kualitas permainan. Kenapa harus jam 9? Saya tidak tahu pasti, mungkin bagi yang berkompeten ditanyain ke mereka. Tapi Anda meminta jam 7? Ya. Itu kan disiarkan di televisi ya? Iya. Jadi mungkin jam 7 karena ada sinetron tuh ya, Coach? Saya tidak tahu. Oke, saya telah mendapatkan 6 aktor intelektual yang bukan dari Indonesia, tapi dari Malaysia. Itulah yang kemudian melakukan runner untuk membagi uang ini karena dia mempunyai kesempatan. Setiap klub itu lemah. Bisakah Anda buka siapa 6 orang itu? Dipersembahkan oleh, didukung oleh Dagelan bola, itu topik Mata Najwa malam hari ini. Dari awal tadi kita sudah mendengarkan berbagai unek-unek keluh kesah, testimoni, pengakuan dari berbagai unsur yang terlibat di dunia persepak bolaan. Saatnya saya minta untuk hadir dan sudah berada di meja Mata Najwa Menpora Imam Nahrawi. Selamat malam Pak Imam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga mewakili PSSI, Ketua Komisi Disiplin PSSI Hinca Panjaitan. Selamat malam Pak Hinca. Malam, Mas. Terima kasih sudah hadir. Pak, sedari tadi Anda duduk mendengarkan, terima kasih, saya menghargai kehadiran Anda di studio Mata Najwa, padahal tadi sejak awal sudah disoraki dan sudah jelas ada sentimen negatif terhadap Anda. Tidak apa-apa Pak Hinca? No, saya ingin membuat sepak bola baik. Teriakan tadi adalah bagian dari kita semua. Jika satu orang berhenti untuk melakukan yang baik,
maka selesailah kita semua. Saya bersedia untuk berdialog, dicaci maki, tapi saya akan jelaskan apa duduk tentang sepak bola kita. Baik, terima kasih Anda sudah bersedia hadir untuk itu. Sebelum ke Anda, saya akan ke Pak Menpora yang baru. Mendengarkan tadi, Mas Imam, segala macam pengakuan, segala macam testimoni, itu hal yang mengagetkan untuk Anda, atau Anda memang sudah tahu sejak lama soal hal-hal yang seperti ini? Saya hanya mendengar bahwa banyak peristiwa di luar dugaan, di luar pikiran, dan bahkan di luar nalar rakyat. Bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa yang mungkin itu sangat sumir untuk dijelaskan. Tetapi satu hal Mbak Najwa, ketika pertama kali Presiden Jokowi menyebut nama saya sebagai Menpora, dan kemudian beliau mengumumkan di istana bahwa Anda menjadi Menpora, pertanyaan pertama dari wartawan adalah bagaimana tanggapan Pak Menpora tentang sepak bola gajah yang baru saja terjadi. Itu selisih 2 jam kalau nggak salah itu. Hari yang sama Anda dilantik, Hari yang sama itu. langsung terjadi? Langsung terjadi. Pertanda apa itu Pak Menteri? Saya kira itu salah satu tugas yang harus kami hadapi, harus kami selesaikan. Karena sekali lagi tugas kita sebagai pemerintah, sebagai negara, kita harus hadir. Saya masih akan bertanya ke Anda negara seperti apa, tapi sebelum negara mengambil sikap, kita harus dengarkan dulu dari PSSI. Pak Hinca, dari tadi Anda sudah mendengarkan berbagai hal. Apa pertanggungjawaban PSSI? Begini, pertama harus kita dudukkan dulu regulasi sepak bola. Tanpa kita bisa dudukkan dengan tepat, maka yang ada prasangka. Dalam sepak bola, kita punya statuta, punya regulasi, punya kode disiplin, punya kode fair play, punya kode etik, macam-macam. Untuk apa? Untuk menjaga integritas sepak bola itu. Sepak bola itu bukan milik masyarakat, milik FIFA yang dimainkan masyarakat di seluruh dunia. Jangan salah kita. Oleh karena itu regulasinya dibuat. Sudah lebih dari hampir 100 tahun lebih sepak bola itu dan dinikmati di demikian rupa. Nah, pertandingan ketika ada pemain, ada klub, ada wasit, segalanya ada itu. Kemudian ada federasi lengkap. Beberapa tahun lalu sebelum saya bergabung di PSSI, Komisi Disiplin sebagai badan peradilan belum seperti yang diharapkan. Saya masuk tahun 2007. Yang pertama saya lakukan adalah meluruskan kode disiplin kita dengan mengadop apa yang dibuat oleh FIFA dan AFC dan seterusnya. Maka di dalam aturan main kita, di kode disiplin kita itu ada aturan. Segala sesuatu yang bermain di lapangan urusan wasit, di luar itu yang di luar kemampuan wasit di komisi disiplin. Mari bermain bola untuk menang, bukan main untuk kalah. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak Hinca. Pak Hinca, ketika saya ingat Anda pernah bilang, mafia itu ada. PSIS, PSSS ini masuk yang ece-ece, ada yang lebih besar. Ya. Dan Anda waktu itu bilang akan membongkar mafia yang jauh lebih besar dibandingkan apa yang dilakukan oleh teman-teman PSS dan PSIS ini. Itu betul. Sudah ada hasilnya? Saya kasih tahu. Soal mafia sepak bola ini tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Sleman, tidak hanya di Semarang. Ada di Brasil, ada di Eropa Timur, bahkan di Liga Inggris, semua. Tapi urusan kita Indonesia, Pak Hinca. Saya akan katakan itu. Karena ini sepak bola dunia. Global phenomenon. Karena di Semarang ada 2 pemain asing, di Sleman ada 2 pemain asing. Jangan lokalisir kasus ini. Karena itu FIFA turun. Nah, kalau ditanyakan apakah Anda mau? Iya. Saya telah mendapatkan 6 aktor intelektual yang bukan dari Indonesia, tapi dari Malaysia. Itulah yang kemudian melakukan runner untuk membagi uang ini karena dia mempunyai kesempatan. Setiap klub itu lemah. Bisakah Anda buka siapa 6 orang itu? Tunggu waktunya. Apa yang Anda tunggu, Bung Hinca? Sebentar, begini. PSSI tidak bisa menyentuh yang bukan football family. Kami hanya bisa menyentuh apa yang ada di kita. Jadi yang dihukum hanya anak-anak sendiri. Makanya saya katakan dulu, begitulah kemudian kita bergabung dengan AFC, bergabung dengan FIFA, bergabung dengan Interpol. Sabar, maka saya katakan, urusan bagian mafianya ke sini, urusan sepak bolanya di sini. Coach apalagi dan seterusnya. Karena itu yang saya putuskan baru adalah yang di dalam stadion. Baik. Di luar stadion kita tunggu, masih berjalan karena ini masih membutuhkan waktu yang cukup. Ada target waktu yang Anda tetapkan untuk membongkar ini? Karena kalau tidak yang akan kita lihat adalah kasus demi kasus terjadi tapi tidak pernah dicari tahu, tidak pernah ada akar orang yang bertanggung jawab. Iya, berilah waktu yang cukup. Kapan itu? Berapa lama? Saya persilahkan kepada Anda. Anda minta berapa? Minta berapa teman-teman? Sekarang Bang Hinca. Bayangkan, KPK saja hanya untuk membongkar, Anda membutuhkan berapa orang dan harus menyadap. Oke?
Oleh karena itu dibutuhkan. Karena itu saya menghargai Bung Rocky Puturai. Saya menghargai Bung Bambang Nurdiansyah. Yang dilakukan adalah 3R. Recognize, reject, and then report. Jika seorang pun di antara kita tidak mau report, Anda bagian dari kejahatan itu. Reportnya ke PSSI? Kepada siapa yang Anda trust. Misalnya ke Pak Menpora, Menpora ke kita. Baik. Sepanjang itu nanti football family, urusan kita. Urusan PSSI. Ya. Tetapi apakah PSSI masih dipercaya untuk menyelesaikan urusan itu? Saya serahkan kepada masyarakat. Saya sebagai ketua Komdis, saya akan lakukan apa yang bisa saya lakukan. Tadi ada usulan hukuman badan, polisi turun tangan. Apakah Anda juga sependapat itu sudah waktunya dilakukan di Indonesia? Negara-negara lain berhasil? Kalau Vietnam kemudian dia berani untuk melakukan itu, dan saya kira hari ini kita menyaksikan peningkatan prestasi sepak bola di Vietnam luar biasa. Kenapa Indonesia tidak berani? Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Ada di tengah-tengah kita Apung Widadi, aktivis Save Our Soccer. Mas Apung, Anda juga sempat melakukan investigasi. Saya ingin minta tanggapan Anda soal match fixing ini. Save Our Soccer memberikan ke Mata Najwa rekaman penyadapan yang terjadi. Kapan ini, Mas Apung? Sekitar bulan Mei. Ya, dugaan rencana match fixing di. Oke, kita putar. Ini eksklusif, hanya diputar di Mata Najwa. Oke, terima kasih. Kita dengarkan. Bincang sama saya tentang kamu mau bikin di sana ya, bisa diatur di sini. Tapi bila kamu mau aturkan semua apa game semua, kasih tahu di siang sikit, jadi kita bisa aturkan semua ya. Depan, kiri, tengah, kiri, kanan, referee-nya ada ya? Tengah, kiri, kanan sudah satu. Ya, linesman-nya 2 sama referee-nya di tengah ada ya? Ya, bisa macam ini. Kalau macam ini, kalau tanggal 17 nggak bisa, nggak sempat. Kalau tanggal 17 kita turun, tanggal apa lagi ada game ya? 19. Jangan takut Botak. Kamu mau uang, kita mau bikin uang. Bisa diatur semua ya. Ya. Saya mau kerja. Kamu juga mau kerja. Ya, ingin dapat uang banyak. Jadi mau nih, Brad. Untuk tanggal 17 gimana ini? Tanggal 17 apa game? Apa nama tim? Saya tak mau tahu kecil apa gol, main apa tim. Saya cuma mau tahu apa tim aja. Persik Kediri lawan Barito. Pak, kamu nggak usah bilang saya apa mau bikin. Nanti sudah turun, sudah bicara betul-betul, sudah sembang betul-betul, baru kita bisa ngomong pasal duitnya. Mas Apung, tolong jelaskan ke kami apa itu? Liga di Indonesia tahun 2014 bulan Mei, tanggalnya tadi sudah disebutkan, klubnya dan sebagainya sudah disebutkan. Tetapi memang saya tidak menelusuri lebih lanjut. Karena saya berpikir seperti ini, ketika saya berjuang untuk membongkar match fixing ini, dan saya berjuang sendirian tanpa ada backingan ataupun kemudian jaminan dari aparat penegak hukum, PSSI ataupun dari pemerintah, saya justru akan berbalik, misalnya seperti yang Akmal katakan, bisa saja saya dilaporkan dan kemudian saya terlibat match fixing. Itu satu. Yang kedua, saya melihat bahwa penegakan hukum seperti PSIS lawan PSS, penegakan hukum di Indonesia ini kan khusus untuk sepak bola lemah. Memang ada kajian terkait dengan statuta dan kemudian undang-undang sistem keolahragaan nasional yang harusnya itu dikaji. Bagaimana, sejauh mana sih pemerintah bisa dikatakan intervensi terhadap masalah sepak bola gajah ini? Jadi apa konkretnya Anda ingin tidak hanya hukuman PSSI, tapi ada hukuman badan, ada kurungan, ada penjara, polisi terlibat? Pasti, iya. Tadi Bang Hicam mengatakan kita sudah dengan AFC dan Interpol. Polisi bisa masuk dong untuk terlibat dalam kasus ini supaya cepat penyelesaiannya. Tapi saya ingin mengklarifikasi satu, bahwa sepak bola itu bukan hanya milik FIFA, tapi benar-benar milik masyarakat. Contohnya seperti apa? Satu hal yang pasti, bahwa PSSI mendapat dana dari APBN, Bang. Pak Imam Nahrawi bisa sampaikan. APBN dari mana, Bang? Dari pajak rakyat Indonesia. PSSI milik rakyat dong. Sepak bola milik rakyat dong. Artinya, bukalah ruang partisipasi yang seluas-luasnya, Komdis,
bagi masyarakat untuk memberikan masukan gitu. Anda merasa tidak pernah ada ruang itu diberikan? Belum mungkin ya, belum, dan teman-teman ketika tadi mencibirhu, saya pikir itu adalah sebuah ekspresi yang mencerminkan itu. Gitu. Oke, kita kasih tepuk tangan Mas Apung Widadi, terima kasih. Silakan. Begini Bung Apung, kalau pendekatannya itu tentu Anda bisa katakan itu masyarakat. Saya mau katakan sepak bola itu, the rule of the game, cara bermain bola, itu belong to ya, supaya jelas dulu, yang mana yang saya sebut tadi gitu. Nah oleh karena itu semua kompetisi ada piramidanya sampai ke atas. Tapi kalau pendekatannya tadi ada uang rakyat, itu lebih pada pendekatan pada organisasi itu sebagai bagian dari masyarakat. Tapi kalau sepak bolanya, itu jelas. Rule of the game-nya dan semuanya itu ada di FIFA-nya. Oke, saya mau tanya ke Menpora. Sepak bola milik siapa Pak Menteri? Milik bangsa Indonesia. Saya ingin kembali fokus Mas Akmal. Hukuman kurungan badan. Ya. Bisakah kita belajar dari negara lain siapa yang sudah menerapkan sehingga Pak Menteri tidak ragu-ragu nih kalau misalnya nanti telepon Pak Kapolri itu diusut tuh mafia-mafianya. 1982 Italia terlibat kasus suap Paolo Rossi ketika itu. Ya kan? Kemudian pihak kepolisian dari Italia langsung bekerja. Itu 82. Setelah dikerja kemudian semua yang pengatur skor siapapun dia kemudian diberantas. Baik. Akhirnya kemudian apa prestasi yang didapat? Italia juara Piala Dunia. Vietnam 2005 Pak Menpora, saya liputan SEA Games. Vietnam itu terlibat pengaturan skor. Padahal Vietnam main top loh. Dan dia itu runner up ketika itu. Tapi pengaturan skornya itu di penyisian grup. Dia menang 3-4 lawan Myanmar. Tapi pengaturan skor. Pemerintah ikut terlibat di sana. 12 pemain Vietnam dihukum 12 tahun. 12 Kenapa? tahun? Terlibat pengaturan skor. 12 tahun penjara? 12 tahun penjara di sana. Itu Vietnam. Hasilnya apa? Kemudian setelah 2005, 2007 dia tampil sebagai satu-satunya negara Asia yang lolos ke putaran 8 besar Piala Asia. Kemudian selanjutnya 2008 juara Piala AFF. Kalau menurut saya sarannya saat ini adalah yang pertama yang harus dilakukan adalah Pak Hinca harus dikasih batasan untuk menyelesaikan kasus ini gitu kan. Kenapa harus dikasih batasan? Karena kalau nggak dikasih batasan, ia akan seperti ini aja. 2007 loh dari Pak Hinca jadi ketua Komdis, sampai sekarang kasusnya sama semuanya. Tapi nggak ada satupun gitu kan. Itu fakta. Artinya saja Mas Akmal. Mumpung ada Pak Menpora gitu kan. Saya ingin mengatakan Pak Menpora tolong bilang ke Pak Hinca dan pengurus PSSI gitu kan. Saya kasih waktu nih gitu kan. Sampai Kongres PSSI tanggal 4 Januari. Coba kasih unjuk ke saya siapa aja yang ngatur-ngatur skor di Indonesia. Kalau Pak Hinca nggak bisa, gitu kan, saya ambil alih semuanya, gitu kan. Pemerintah bekerja sama dengan polisi untuk memberantas ini semua. Baik, bagaimana? Siap menerima tantangan? Ya, saya kira kita beri kesempatan pada Pak Hinca untuk menyelesaikan tugasnya. Sampai kapan? Tadi dikasih batas waktu. Tapi beri kesempatan juga bagi Menpora dan pemerintah untuk melaksanakan tugas baru ini secepat mungkin. Kami akan melakukan upaya cepat dan kita akan berdiskusi dengan orang-orang yang punya integritas terhadap peningkatan prestasi sepak bola ini, dan saya kira kita juga akan bukan menyaingi. Ini sebagai faktor pendorong agar Pak Hinca lebih serius lagi menjadi tim investigasi dan pemerintah juga akan bentuk tim itu. Akan membentuk tim investigasi. Pak Imam Nahrawi, pecinta sepak bola nasional banyak berharap kepada Bapak. Ya. Menteri-menteri Pak Jokowi yang lain sudah banyak yang bekerja. Menteri Susi sudah melawan mafia ikan. Menteri ESDM melawan mafia migas. Sekarang Bapak saatnya melawan mafia bola. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Ketika tadi ada usulan hukuman badan, polisi turun tangan, apakah Anda juga sependapat itu sudah waktunya dilakukan di Indonesia? Negara-negara lain berhasil? Kalau Vietnam kemudian dia berani untuk melakukan itu, dan saya kira hari ini kita menyaksikan peningkatan prestasi sepak bola di Vietnam luar biasa. Kenapa Indonesia tidak berani? Dan itu sudah terjadi semua. Kalau boleh Pak Hinca, saran saya, seandainya sepak bola Gajah kemarin di Sleman dan di
di Semarang itu kemudian kita melibatkan pihak kepolisian untuk membantu tugas Pak Hinca, saya kira akan terjadi percepatan. Tidak hanya kemudian sanksi, tapi juga sanksi kurungan. Agar ada efek jerah dan tentu ini sekalian kita libatkan. Dan tidak hanya kepada pemain, wasit dan yang lain-lain, tapi betul-betul gembongnya. Sampai ujung-ujungnya, bahkan siapa yang mayungi semuanya. Yes, Oke, Pak Hinca. saya sekaligus klarifikasi, sekaligus ngelapor sama Bung Apung ini. Bung Akmal, betul, kita luruskan dulu. Komdis itu badan peradilannya. Yes. Kita dengarkan, kita kasih kesempatan. Tadi Pak Hinca sudah mendengarkan, sekarang kesempatan Pak Hinca. Saya setuju, sangat serius. Tadi Bung Apung juga saya serius. Kalau saya mau sampaikan di sini, ya, posisi investigasi yang sudah saya lakukan mulai dari Balikpapan, ya, merantau masuk langsung ke Bontang, itu mafianya sama dari yang Anda sebut tadi dari Malaysia. Dari Malaysia paling dekat ke PSMS Medan, oke, lewat di sana. Maka PSMS Medan juga terlibat waktu itu. Bontang juga sudah turun dan seterusnya. Investigasi benang merah ini kalau ditarik bahasanya sama seperti itu, sama semua. Waktu babak playoff yang kemarin 6 besar, yang 6 itu juga permainannya sama. Bahkan Bontang FC itu betul-betul menerima uang bulat itu di situ. Nah, pertanyaannya di mana polisinya? Kan begitu tadi. Komdisnya atau PSSI-nya batasnya pada football family-nya. Sedangkan kejahatannya pada korupsinya, pada suapnya adalah... Tapi apakah itu kemudian sudah dilaporkan oleh PSSI ke polisi? Iya. Jadi, sebentar. Oleh karena itu, hasil ini kita serahkan ke kepolisian. Oh, sudah diserahkan? Iya. Kepolisian nanti baru akan masuk mengejarnya pada isu suap dan pidananya. Pertanyaan saya mau saya ulang, Pak Hinca. Sudah dikasih ke polisi? Kami sudah berdiskusi. Sudah dikasih? Beda. Sebentar. Berdiskusi dan dikasih beda, Pak. Makanya akan saya jelaskan dulu. Investigasi itu berlangsung dengan baik supaya ditemukan siapa viktimnya. Oke, jadi Anda nggak mungkin berkuar-kuar saja, nah silahkan begitu. Oke. Harus detail betul. Misalnya ya. Pertanyaannya sederhana, Ya. sudah dikasih polisi. Kami sudah berdiskusi. Tunggu saja beberapa minggu yang akan datang. Saya akan ada sesuatu yang kita sampaikan. Jadi beberapa minggu yang akan datang baru akan disampaikan. Bukan materinya ya, materinya. Baru akan disampaikan. Ya. Jadi belum disampaikan? Belum, masih investigasi masih berjalan. Oke. Sekarang Bung Akmal dan Bung Apung misalnya ya menemukan temuan itu. Kalau kita semua adalah pencinta sepak bola, jangan simpan barang busuk itu. Anda juga berhak melaporkan ke polisi. Semua kita berhak melaporkan ke Menpora semua. Kalau kita cinta sepak bola, mari kita perangi. Begitu. Dan apakah PSSI akan betul-betul jadi yang terdepan memerangi itu dan bukan malah jadi bagian dari itu? Saya pastikan saya di depan. Saya akan tanya apakah dipercaya. Saya mau ke Mas Helmi. Mas Helmi, Anda juga ketua Federasi Sepak Bola, Forum Diskusi Sepak Bola. Supporter ya? Betul, Mbak. Apakah kemudian Anda masih percaya dan bisa memberikan kesempatan ke PSSI? Tidak. Tidak, Mbak. Tidak, Mbak Najwa. Sulit sekali bagi saya dan mungkin sebagian teman-teman harus percaya lagi kepada PSSI setelah apa yang banyak terjadi dan Pak Hinca selalu bicara manis A sampai Z, tetapi ya sampai dengan saat ini ya itu begitu-begitu aja, Mbak. Gitu. Baik. Jadi menurut saya lebih tertarik kepada Menpora kita yang baru. Pak Imam Nahrawi, pecinta sepak bola nasional banyak berharap kepada Bapak. Ya, menteri-menteri Pak Jokowi yang lain sudah banyak yang bekerja. Menteri Susi sudah melawan mafia ikan. Menteri ESDM melawan mafia migas. Sekarang Bapak saatnya melawan mafia bola. Terima kasih, Bang. Hadir juga saya ingin hadir juga di studio Mata Najwa Saroni Pitartaka. Saroni ini Anda inisiator petisi bekukan PSSI. Iya. Apa yang Anda inginkan? Kenapa Anda sampai ke dunia maya? Banyak tidak nih yang mendukung Anda bekukan PSSI? Sejauh ini baru 2.000 orang. Kenapa harus dibekukan? Karena pada dasarnya kami gerah ya. Maksudnya sepak bola kita gini-gini aja seperti kata Mas Helmi tadi. Dan saya garis bawahi kami supporter sepak bola Indonesia, pecinta sepak bola Indonesia tidak percaya lagi kepada federasi. Dan oleh karena itu kami sebagai warga negara juga memiliki hak untuk mengajukan usulan kepada pemerintah dalam hal ini Menpora untuk
mengintervensi PSSI dalam hal ini untuk membenahi segala permasalahan sepak bola Indonesia. Karena menurut kami sepak bola gajah, timnas yang babak belur semuanya itu dari junior sampai senior, itu cuma puncak gunung es dari semua masalah bola kita. Dan masalah ini struktural, Mbak. Jadi untuk membenahinya ya perlu strukturnya ditata lagi dari awal. Jadi persisnya Anda meminta kepada Menpora? Iya. Petisinya itu Anda tujukan ke Pak Imam Nahrawi yang saat ini ada di Mata Najwa, iya, untuk membekukan PSSI. Itu untuk mengintervensi PSSI. Mengintervensi PSSI. Lanjut, saya harus kasih kesempatan Pak Hinca. Mungkin banyak yang belum tahu intervensi itu jadi akan seperti apa dari versi PSSI. Anda menolak intervensi itu karena? Bahwa kita marah kepada PSSI, kita benci pada PSSI, petisi itu kita hormati sebagai bagian kita mencintai sepak bola. Tapi melakukan intervensi pemerintah jangan sampai tergoda. Karena itu berakibat yang nggak baik. Oleh karena itu saya mau mengatakan, Pak Menteri, jangan tergoda. Jangan tergoda, Anda anggap ini godaan? Iya. Jangan tergoda. Sebelum ke Pak Menteri, apakah tergoda? Silahkan Mas Akmal. Tadi jelas PSSI jangan tergoda Pak Menteri. Kalau Anda kenapa harus tergoda Menterinya? Sebaliknya, saya ingin mengatakan Pak Menteri harus menggoda FIFA. Karena? Saya ingin katakan begini. Cobalah berkomunikasi Pak Menpora, memperkenalkan diri. Saya Menpora baru di Indonesia. Kemudian saya prihatin dengan sepak bola yang gajah yang terjadi, pengaturan skor, suap dan sebagainya kepada FIFA nih ya, gitu kan. Pengaturan skor, suap dan sebagainya sampaikan ke FIFA dan saya merasa prihatin dan ini bukan saja memalukan Indonesia, tapi juga memalukan AFC dan memalukan FIFA, gitu kan. Oleh karena itu saya minta saran kepada FIFA, apa langkah yang harus pemerintah lakukan untuk menyelesaikan ini semua. Gitu. Saya cuma menantang Pak Menpora cuma satu, bola kita ini ibarat benang kusut, gitu kan. Kalau mau diurai akan sangat panjang Pak. Kenapa? Udah kusut gitu kan. Nah, pilihan Pak Menpora cuma dua gitu kan. Mengurai benang kusut atau membuang benang kusut mengganti dengan benang baru gitu kan. Tadi sebelum awal Mata Najwa, inisiator petisi yang akan diberikan ke Menpora meminta izin untuk membagikan petisinya ke di studio Mata Najwa. Dan silakan saja bagi yang ingin menandatangani petisi itu sama sekali tidak ada paksaan. Kalau kemudian Anda merasa setuju dengan argumennya, silahkan diisi. Kalau tidak, jangan diisi. Pak Menpora, apa tanggapan Anda? Apakah Anda tergoda, mau digoda, atau jauh-jauh dari godaan? Saya kira ini sebuah kegalauan, harapan dari sebuah komunitas sepak bola kita. Menurut saya yang penting adalah sekarang bagaimana semua kita yang ada ini harus menata niat. Ada kemauan kita untuk berbenah, ada kemauan kita untuk melakukan hal yang terbaik bagi bangsa. Baik, tadi saya ingin ke Saroni Pitor Takar. Ya, Anda karena sudah ada Menpora di sini, silakan kalau Anda mau menyerahkan petisinya secara langsung. Pak Imam, Anda mau menerima petisi ini? Silakan. Ya, karena sudah di depan saya, maka saya akan terima. Baik. Coba. Pak Menteri, butuh berapa lama Anda akan merespon petisi ini? Sesungguhnya kalau bicara kemauan dan niat, sebelum petisi muncul, sudah ada niat dari saya. Kita bicara timetable, karena kalau tidak ada timetable dan kalau tidak didesak ada jangka waktu, rasanya ini Mata Najwa setiap tahun selalu mengangkat topik ini. Jangan sampai tahun depan kita juga masih bicara soal hal ini lagi. Saya paham bahwa ini saya kira menjadi desakan dari publik kita agar kita lakukan upaya lebih cepat. Tetapi yang pasti ingin saya sampaikan bahwa tidak semudah yang kita harapkan, karena pasti kita akan menghadapi banyak hal. Pak Hinca, closing statement dari Anda. Mudah-mudahan nggak diantarkan karena teman-teman Semarang kecewa karena tadi klubnya dihukum gitu ya. Tapi datang dari pikiran yang lurus, kita serahkan ke Pak Menteri. Karena nggak diserukan ke kita gitu ya. Mudah-mudahan tidak tergoda. Mudah-mudahan tidak tergoda. Dan maafkan saya kalau saya harus ikut menandatangani petisi ini, Pak Hinca. Karena saya ikut menandatangani petisi bekukan PSSI. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa, Menpora, dan terima kasih Pak Hinca sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih kepada seluruh teman-teman. Selamat malam. Sampai jumpa. Atas nama
statuta FIFA, PSSI tak pernah mau terbuka. Dengan dalih intervensi itu dilarang, PSSI terus saja membangkang. Tidak ada pembaharuan yang signifikan. Persoalan justru selalu terulang. Kerusuhan, kematian, pengaturan, tunggakan, hingga kekalahan sudah menjadi kebiasaan. Liga Indonesia dibuat gegap gempita untuk menutupi persoalan yang sebenarnya. Timnas dijadikan tontonan seperti sirkus, tapi akuntabilitas sama sekali tak diurus. Politisasi masih terus terjadi, seakan timnas milik bosnya sendiri. PSSI sudah menjadi rezim yang tertutup, tak peduli prestasi semakin meredup. Sepak bola adalah olahraga rakyat, jangan segelintir saja yang merasakan nikmat. Jika masih bebal dengan desakan perubahan, negara tak bisa diam berpangku tangan. Karena negara memang punya kewenangan, sebab kita sudah rindu kejujuran dan kemenangan.